Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anggesti. Perkenalkan, saya Nian Sapira. Di sini kami akan mempraktekkan proses konseling gizi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah konsultasi gizi. Selamat menyaksikan. Seorang wanita yang bernama Nyonya N berusia 23 tahun dengan berat badan saat ini 46 kg dan tinggi badan 160 cm. Kegiatan fisik Nyonya N termasuk ringan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per 1 menit dan suhu tubuh 37 derajat Celcius. Dari hasil pemeriksaan biokimia kadar glukosa darah Nyonya N 120 mg per dl, kadar kolesterol 125 mg per dl, dan kadar asam urat 4 mg per dl. Hasil apnesis gizi diketahui Nyonya N biasa makan 3 kali sehari, yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Nyonya N menyukai konsumsi makanan pedas, instan, gorengan, dan jarang mengonsumsi buahan dan sayuran. Nyonya N juga jarang minum air putih dan menyukai minuman manis yang mengandung tinggi gula. Hal ini dilihat dari hasil recall 1 kali 24 jam, yaitu dengan energi Nyonya N sebesar 1777 kilokalori. Silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Mbak. Baik, terima kasih, Mbak. Bagaimana, Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ini, Mbak, saya dirujuk sama dokter ke sini. Oh, boleh lihat berkasnya? Sebelumnya, Mbak tahu apa tujuan dokter merujuk Mbak ke sini? Nggak tahu, Mbak. Oh, baik, Mbak. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Putri Anggesti, saya dari Poligizi, nutrisionis di sini. Nah, saya mau kasih tahu nih tujuan Mbak dirujuk oleh dokter datang ke sini itu agar saya bisa membantu Mbak untuk mencari solusi terkait dengan masalah yang sedang Mbak hadapi. Mbak, keluhannya apa ya, Mbak? Sebelumnya tenang aja, Mbak, karena data yang Mbak ceritakan ke saya itu akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi boleh saya tahu apa keluhan Mbak sekarang? Boleh, Mbak. Begini, Mbak, saya sering merasa nyeri di perut, terus biasanya encer, Mbak. Terus saya juga kayak merasa kulit saya tuh kering, kayak dehidrasi. Nah, begitu, Mbak. Apa ada keluhan yang lain ya, Mbak? Nggak ada sih, Mbak, ya cuma kayak mulus-mulus gitu lah, Mbak. Oh, baik. Jadi apa sih, Mbak, yang mendorong Mbak itu untuk melakukan pemeriksaan di sini? Begini, Mbak, jadi beberapa hari yang lalu saya tuh sering merasa perut saya nyeri, terus kayak kram perut gitu, Mbak. Terus perut tuh terasa kayak kembung, dan itu tadi, Mbak, kulit saya merasa agak kering gitu, Mbak, kayak dehidrasi tadi. Nah, itu tadi BAB juga encer, Mbak. Jadi kerongkongan tuh kayak apa gitu ya, Mbak? Ya, kayak kering ya, gitu kering ya? nih, Mbak. Terus apa ada keluhan lain, Mbak? Kayaknya itu aja lah, Mbak. Kalau boleh saya tahu, pola makan Mbak itu gimana ya? Pola makan itu apa ya, Mbak? Gini, Mbak, pola makan itu kayak pengaturan makanan kita, kayak kita makan pagi, siang, malam gitu, Mbak. Terus kalau ada selingannya atau snacknya juga. Oh ya, kemarin saya itu makan mie kuah, Mbak, sama telur. Terus minumnya saya minum teh, Pak. Teh manis itu 1 gelas. Terus kalau untuk selingan
Saya makan bakso mercon Mbak, yang pedas itu. Terus kalau untuk yang siang, saya makan nasi. Terus lauknya itu ayam geprek Mbak, yang pedas. Nah, biasanya saya minta sambalnya 2 Mbak, gitu. Nah, kalau minumnya juga teh Mbak, teh manis 1 gelas. Terus kalau untuk malamnya, saya makan mie goreng Mbak, mie yang pedas itu pakai nasi, sama minumnya air putih 1 gelas. Saya jarang sih Mbak minum air putih, saya minumnya teh. Oh, berarti Mbak ini suka makan makanan pedas ya? Ya, suka kali Mbak. Suka jajan di pedagang kaki lima juga gitu? Iya, ya Mbak. Berarti kalau untuk sayuran dan buah itu Mbak suka? Enggak suka Mbak. Jadi kalau untuk aktivitas fisik atau olahraganya Mbak gimana Mbak? Saya suka Mbak olahraga, tapi karena saya mahasiswa, saya juga banyak tugas Mbak. Jadi waktu kosong itu saya guna untuk tidur gitu, untuk istirahat gitu Mbak. Terus kalau untuk riwayat keluarga Mbak sendiri itu apakah ada yang mengalami seperti Mbak? Enggak ada Mbak. Baik. Jadi Mbak, dari data yang telah Mbak ceritakan ke saya, Mbak ini suka mengonsumsi makanan yang pedas, minuman yang tinggi gula, terus Mbak ini juga suka jajan di pedagang kaki lima, terus juga untuk aktivitas fisik pun Mbak juga tidak melakukan olahraga. Baik Mbak, untuk data yang Mbak bawakan tadi ini, untuk tinggi badan Mbak 160 kan Mbak, terus beratnya 46 kg. Jadi untuk indeks massa tubuh Mbak itu normal 18,7. Untuk data biokimia Mbak seperti glukosa darah, kolesterol, sama asam urat Mbak juga normal. Terus untuk tekanan darah Mbak juga normal, nadinya juga normal, dan suhu tubuh Mbak juga normal. Baik Mbak, di sini saya akan menetapkan diagnosis gizi atau kondisi kesehatan Mbak, yaitu terjadinya peningkatan kebutuhan cairan yang berhubungan dengan diare yang ditandai dengan Mbak merasa kulit Mbak kering, lemah, terus ada asupan energi yang tidak adekuat berkaitan dengan nafsu makan yang ditandai dengan asupan energi Mbak yaitu 1777 kilokalori. Kemudian itu ada pemilihan makanan yang salah yang berkaitan dengan kurangnya paparan informasi ditandai dengan Mbak tadi suka jajan di pedagang kaki lima, suka makan makanan yang berlemak, pedas-pedas, terus juga mengonsumsi minuman yang tinggi gula dan jarang mengonsumsi air putih. Terus juga ada perubahan fungsi gastrointestinal yang berkaitan dengan adanya perasaan ingin muntah yang ditandai dengan sakit perut, terus frekuensi BAB yang berlebihan. Baik Mbak, di sini saya akan memberikan solusi untuk asupan yang tidak adekuat. Di sini saya memberikan Mbak menu 5 hari yang telah saya sesuaikan dengan kebutuhan Mbak, yaitu untuk energinya 1991,34 kilokalori ya Mbak, dan untuk proteinnya itu 74,68 gram per hari. Kemudian ada lemaknya itu 44,25 gram per hari. Terus ada kebutuhan karbohidratnya 323,6 gram per harinya. Nah, di sini saya punya leaflet tentang diare, boleh Mbak lihat? Ya, terima kasih Mbak. Di sini dijelaskan apa itu diare. Diare itu BAB dengan feses yang tidak berbentuk atau cair dengan frekuensi itu lebih dari 3 kali dalam 24 jam Mbak. Terus disertai dengan lendir dan darah juga.
Di sini juga ada penyebabnya, gejala-gejalanya. Nah, gejala ini kalau tidak tertangani itu akan menyebabkan kematian, Mbak. Di sini ada pengobatan dan penanganannya, pencegahan diare, itu dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta makanan, tidak mengonsumsi air minum mentah, terus rajin mencuci tangan dengan sabun juga. Kalau kita masak itu olahannya harus matang, Mbak. Terus BAB juga dijamban. Di sini juga ada perencanaan menunya juga, syarat diet pada diare. Nah, Mbak, di sini Mbak saya ada punya gambar isi piringku. Nah, di sini ada makanan pokok, sayuran, buah-buahan, lauk pauk, dan air putih juga, Mbak. Nah, untuk makanan pokoknya itu bisa seperti kentang, ubi-ubian. Misalnya ibaratnya kalau kita makan satu kepal makanan pokok, nah sayurannya juga satu kepal, Mbak. Terus diselingi dengan lauk pauk, buah-buahan. Nah, untuk air putihnya itu kurang lebih 8 gelas per hari, Mbak. Di sini tadi Mbak juga kurang mengonsumsi air putih ya, Mbak ya? Iya, Mbak. Jadi Mbak harus memperhatikan juga pola konsumsi air putih, Mbak, supaya tidak terjadi dehidrasi. Baiklah, kalau begitu Mbak, leafletnya boleh Mbak bawa pulang. Kita bertemu di minggu depan lagi. Sementara itu kita ingin melihat perkembangan dan perubahan dari diare Mbak, apakah akan membaik dalam seminggu ke depan. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan menu diet untuk Mbak. Silahkan ya, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak. Baik, Mbak, kalau misalnya Mbak ada butuh sesuatu atau kurang paham, Mbak boleh hubungi saya. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Semoga cepat sembuh. Ya, terima kasih ya, Mbak.